فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 173. Masih apa kalam siapa berarti ini? Apakah Ibnul Qayyim masih? Dohirnya masih kalam Ibnul Qayyim. Oh ini sudah lewat. Oh iya, kenapa anak beloknya yang situ? Tayyib 76 teman. Wal ghairu dzalika katsir. Dan dalil-dalil yang selain itu adalah banyak. Terkait dengan apakah? Yaitu sebab-sebab untuk menghilangkan kesulitan. Mimma yufza'u fihi ila ta'atillah, yang mana di dalam suatu kesulitan itu hendaknya manusia kembali untuk menaati Allah. Fayataghayyaru bidzalikal halu ilal ahsan, sehingga dengan cara itu keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Salisan, cara yang ketiga, tadzakkuru ma hasala minasyada'idi wal mihan, mengingat kesulitan-kesulitan dan cobaan-cobaan yang terjadi. Sawa'an lil anbiya'i awis sholihin, sama saja cabaran, ujian yang dialami oleh para nabi ataupun orang-orang soleh, agar kita tahu bahwasanya ujian kita itu tidak seberat mereka dan kita tidak sendirian. Orang-orang terdahulu juga diuji. Nabi mengingat tentang ujian yang dialami oleh Nabi Musa dan juga umat-umat sebelumnya. Nabi mengingatkan Khabbab ibnul Arat tentang ujian umat sebelumnya yang sampai disisir dengan sisir besi, yang sampai digergaji dan seterusnya. Kita tak sendirian dalam masalah musibah. Umat lain juga mengalami, bahkan mungkin lebih mengerikan lagi ujiannya. Wa min dzalik wa min adillati dzalik, di antara dalil tentang ini yaitu kita mengingat musibah yang dialami orang lain. An Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qasaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qasma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi-bagi suatu pembagian. Dohirnya adalah fai, sebagaimana yang dirojihkan oleh Ibnu Battal. Bukan membagi ghanimah. Kalau ghanimah sudah jelas polanya. Tetapi fai ini kembali ke ijtihad Nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Muhallab. Nah ini terserah, ada yang diberi lebih banyak, ada yang diberi sedikit, sesuai dengan ijtihad Nabi. Adapun kalau pembagiannya betul-betul sama tepat, orang ini dengan orang itu ghanimah. Adapun yang fai, yang seperlimanya itu terserah Nabi cara pembagiannya. Faqala rajul, lalu ada seseorang mengatakan, inna hadhihi laqismatun ma urida biha wajhullah. Sesungguhnya ini benar-benar, Masya Allah, sampai ada 2 taukid, suatu pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Padahal siapa yang mengajarkan kepadamu tentang keikhlasan dan wajah Allah? Nabi. Tahu-tahu menuduh Nabi seperti ini. Kata para pensyarah, boleh jadi ini adalah ucapan si Dzul Khuwaisirah. Atau kalau yang dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Dzul Khuwaisirah. Bukan mustahil orangnya lebih dari 1. Al-Hafidz mengatakan orang ini adalah munafik walaupun dia belajar ke Nabi, tetapi tidak meyakini jujurnya Nabi SAW dan adilnya Nabi. Fa'ataitun Nabiyya SAW, maka saya mengabarkan kepada Nabi, kata Ibnu Mas'ud Nabi SAW, fa'akhbartuh, lalu saya mendatangi Nabi kemudian mengabarkan pada beliau tentang itu. Faghadiba hatta ra'aitul ghadaba fi wajhihi, maka Nabi marah sehingga saya melihat kemarahan ada di wajah beliau. Ya, siapa yang tak marah? Masalah sabar, tetapi kemarahan itu ada. Orang yang punya kecemburuan jelas dia akan marah seperti ini. Kaum mukminin juga marah ketika Nabi dicela. Sumaqal, lalu beliau mengatakan, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar, beliau telah disakiti dengan
gangguan lebih banyak dari ini, kemudian beliau bersabar. Nabi mengingat musibah yang dialami Nabi sebelumnya untuk kemudian menghibur diri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah radhiyallahu an, sama ya Ibnu Mas'ud, ka'anni anzuru ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan saya melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyan minal anbiya, beliau menceritakan tentang salah seorang nabi, darabahu qaumuh fa'admau, kaumnya memukulnya sampai membuat dia berdarah. Sebenarnya kenapa sih mereka marah pada para nabi? Rata-rata adalah karena nabi selalu mendatangkan sesuatu yang menyelisihi tradisi masyarakat sehingga dipukul. Tapi kenapa orang-orang rela mencium tangan para habib, rela mencium tangan para kiai atau syekh thariqah? Karena rata-rata mereka itu memang tidak menyelisihi tradisi masyarakat, bahkan mengekalkan tradisi masyarakat yang berupa kesyirikan dan pengkultusan makhluk. Makanya nabi malah dipukul, sementara justru yang bukan nabi malah tangannya dicium-cium atau bahkan lebih parah dari itu. Makanya bagus kata para sebagian orang soleh dari Yaman, seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya engkau hidup di zaman Nabi, sementara Nabi ditentang oleh Abu Jahal, Nabi menyelisihi tradisi, sementara Abu Jahal mempertahankan tradisi, siapa yang akan engkau pilih? Abu Jahal demi mempertahankan tradisi bangsamu ataukah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan yang sangat mendalam memang. Baik. Sekarang mengagungkan Nabi, tapi boleh jadi kalau Nabi datang dengan ajaran yang sangat jelas, yang menentang segala bid'ah dan kesyirikan, boleh jadi akan ketahuan sebenarnya engkau itu cinta Nabi ataukah cinta tradisi saja, mendukung Abu Jahal. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, dalam keadaan beliau mengusap darah dari wajahnya. Wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Beliau berdoa, ya Allah, ampunilah untuk kaum saya karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini keadaan Nabi yang mendatangkan berkah untuk kaumnya, tapi justru malah dilukai, bahkan sebagiannya dibunuh. Seperti di zaman Nabi Isa, mayoritas manusia justru mendukung para pendeta yang berusaha membunuh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa menolong mereka, mendatangkan berkah untuk mereka. Tapi justru para pemuka agama Bani Israel, bukan yang Romawi, justru malah mereka yang berusaha untuk membunuh dan memusuhi Nabi Isa. Dan mayoritas masyarakat Bani Israel justru mendukung para pendeta. Makanya Nabi Isa sampai menghindar, sampai menjauh. Demikian pula para Hawariyun, mereka sampai terpencar, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Hidayatul Hayaro. Menunjukkan mayoritas masyarakat walaupun mengaku Nabi saya adalah Yesus, tapi prakteknya mereka mengikuti para pendetanya, bukan malah mengikuti Nabi Isa sampai sekarang. Wa an Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah waliul amr, boleh rakyat itu mengeluh kepada penguasanya. Bukan dalam bab ini mengeluh kepada makhluk, tidak mengeluh hanya pada Allah, bukan itu. Tetapi ingin mendapatkan hiburan dan pengarahan dari waliul amr. Baik, sama saja apakah waliul amr ini maksudnya adalah umara ataukah ulama? Jelas kalau dalam case-case seperti ini ulama yang lebih tahu bagaimana cara untuk menghibur dengan hiburan yang benar. Kalau dikembalikan ke politikus, hiburannya akan penuh dengan tipuan nanti. Wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Dalam keadaan Nabi sedang berbantalkan dengan kain burdah. Burd yaitu kain yang bergaris-garis yang beliau miliki di bawah bayang-bayang Ka'bah. Ini masih periode Makkah. Fakulnalah, kami berkata kepada Nabi, ala tastansiru lana, maukah Anda untuk memohonkan pertolongan untuk kami, yaitu segera mendatangkan kemenangan. Ala tada'ullaha lana, maukah Anda untuk berdoa kepada Allah demi kebaikan kami. Qal kana rajulu fi man kana qablakum, dulu ada orang yang
dari orang-orang sebelum kalian, yuhfaru lahu fil ard, dibuatkan suatu galian, suatu longkang mungkin atau lubang di bumi untuknya. Fayuj'alu fih, lalu dia diletakkan di dalam lubang itu. Fayuja'u bil minsyar, lalu didatangkan gergaji. Fayuba'u ala ra'sih, gergajinya diletakkan di atas kepala dia. Fayushaku bisnatain, lalu dibelah menjadi dua belahan. Na'udzubillah. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih, yang demikian itu tidak menghalangi dia dari agama dia. Kalau iman sudah kuat, maka disiksa seperti apapun dia akan tegar. Seperti ada seorang mu'alaf di Indonesia dulu itu, dia Kristen, ternyata dia masuk Islam di, lupa dulu di Ambon atau di Poso, di tempat-tempat konflik itu. Nah, keluarganya yang katanya agama kasih sayang Kristen tidak terima, kemudian dia ditangkap. Nah, kemudian dia disiksa, kulitnya dirobek-robek dan seterusnya, tapi dia bertahan sampai mati. Kasihan. Wa yumshatu bi anshatil hadid. Dia di jelas dohirnya ini orang lain atau mungkin sebelum digergaji tentunya ya. Dia disisir, disikat dengan sikat-sikat dari besi. Maduna lahmihi min azam, yang di bawah kulitnya, yaitu berupa tulang, tulangnya disikat. Au asab, atau urat-uratnya, pembuluh darahnya itu. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih, yang demikian itu tidak menghalangi dia dari setia kepada agama dia. Wallahi la yutimmanna hadzal amr, demi Allah, benar-benar Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Hatta yasira ar-raqibu min San'a ila Hadramaut, sehingga seorang pengendara berjalan atau berkendara dari San'a sampai ke Hadramaut, itu berhari-hari di masa lampau. La yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali pada Allah. Betul-betul keislaman mendatangkan keselamatan, keimanan mendatangkan keamanan. Ketika syariat Islam ditegakkan dan orang-orang takut kepada Allah, maka betul-betul jalan-jalan itu aman walaupun jaraknya sangat jauh. Aman dari kejahatan makhluk mukallafin tentunya. Awidziba ala ghanamih, kecuali karena takut, mengkhawatirkan kambing-kambingnya itu akan diserang oleh serigala. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian yang tergesa-gesa. Ilahuna wallahu a'lam.